Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang paradigma kepribadian sehat dan psikopatologi pendekatan psikodinamika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Satrayuda dengan NIM akhir 175. Dan saya Clarissa Zahira Alia Ramadhani dengan NIM akhir 198. Paradigma kepribadian sehat. Paradigma sehat adalah suatu pendekatan dalam bidang kesehatan yang lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup daripada sekedar pengobatan. Paradigma ini berorientasi pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta peningkatan faktor-faktor yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat. Dalam paradigma sehat, kesehatan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pergeseran dari paradigma sakit yang lebih fokus pada penyembuhan penyakit ke paradigma sehat yang bersifat proaktif dan preventif. Lalu, ciri individu kepribadian sehat. Dalam teori psikodinamika, individu yang memiliki kepribadian sehat adalah individu yang memiliki ciri berikut. Yang pertama, mampu untuk mencintai dan bekerja. Kedua, memiliki ego strength. Ketiga, merupakan creative self. Keempat, mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Yang kelima, yang terakhir, memiliki hasil yang positif dalam setiap tahapan interaksinya dengan lingkungan sosial. Yang pertama, pendekatan psikodinamika dalam psikopatologi berfokus pada pemahaman gangguan psikologis melalui lensa hubungan tidak sadar antara pikiran, perasaan, dan pengalaman masa lalu. Dalam psikopatologi psikodinamika, gangguan mental sering dianggap sebagai akibat dari ketegangan antara bagian-bagian dari pikiran seperti id, ego, dan superego, serta pengalaman traumatis atau tidak terselesaikan yang dapat muncul dalam bentuk mimpi, gangguan kecemasan, atau perilaku kompulsif. Lalu berikutnya terapi psikodinamika. Terapi psikodinamika yang dikembangkan oleh Sigmund Freud bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi konflik bawah sadar yang menyebabkan masalah psikologis. Freud percaya bahwa perilaku abnormal berasal dari konflik tersembunyi dalam pikiran kita. Terapi ini membantu klien mendapatkan wawasan tentang penyebab masalah mereka dan menggantikan perilaku defensif seperti kecemasan, obsesi, atau histeria dengan perilaku yang lebih sehat dan adaptif. Tujuannya adalah agar klien bisa mencapai pemahaman diri dan penyembuhan yang lebih baik. Dalam psikodinamika sendiri memiliki beberapa teknik, yaitu yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik dalam terapi psikodinamika di mana klien diminta untuk berbaring dan mengungkapkan semua yang ada dalam pikirannya tanpa menahan diri. Nah, tujuannya adalah untuk mengungkapkan konflik bawah sadar. Namun, klien sering merasa kesulitan atau enggan membicarakan hal-hal yang terasa sensitif. Nah, terapis akan mengamati dan memberikan penjelasan untuk membantu klien memahami masalah emosional mereka. Terapi ini berlangsung lama dengan sesi yang rutin. Lalu, teknik yang kedua adalah analisis mimpi. Menurut Freud, mimpi adalah jalan utama menuju ketidaksadaran. Karena saat tidur, pertahanan ego melemah dan impuls bawah sadar dapat muncul. Di dalam mimpi memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, muatan manifest. Muatan manifest ini adalah isi mimpi yang kita ingat secara langsung, yaitu apa yang tampak atau terjadi dalam mimpi itu sendiri. Lalu yang kedua, muatan laten. Muatan laten ini adalah makna tersembunyi
atau simbolik dari mimpi yang mencerminkan perasaan atau konflik bawah sadar yang tidak langsung terlihat. Nah, jadi muatan manifest adalah cerita mimpi, sedangkan muatan laten adalah pesan atau arti yang lebih dalam dari mimpi tersebut. Lalu, teknik psikodinamika yang terakhir yaitu transference. Transference adalah ketika klien merespon terapis seolah-olah terapis tersebut adalah figur penting dalam hidup mereka, contohnya seperti orang tua. Proses ini membantu mengungkapkan dan menyelesaikan konflik masalah kecil yang belum terselesaikan, seperti perasaan marah atau kebutuhan akan cinta. Selanjutnya, pendekatan psikodinamika modern dilakukan dalam bentuk interaksi yang lebih langsung dan saling berhadapan. Umumnya juga lebih singkat dan berfokus pada eksplorasi langsung dari strategi pertahanan diri dan hubungan transference, yang bertujuan untuk mengungkap motif-motif bawah sadar dan menghancurkan resistensi dan pertahanan psikologis. Fokusnya lebih pada hubungan klien saat ini dan mendorong klien untuk melakukan perubahan perilaku adaptif. Karena formatnya lebih singkat tetapi membutuhkan dialog yang lebih terbuka dan eksplorasi langsung dari pertahanan klien dan hubungan transference. Sejumlah terapi psikodinamika modern lebih berfokus pada peran ego seperti terapis Melanie Klein dan Margaret Mahler yang dikenal sebagai pendekatan object relation. Terapi ini berfokus pada bagaimana pengalaman masa lalu, terutama hubungan awal dengan orang tua atau pengasuh, yang membentuk cara seseorang berhubungan dengan orang lain dan mengelola emosi mereka di masa dewasa. Seperti contohnya, Mr. Arianes menceritakan pengalaman masa kecilnya di mana ibunya tidak peduli saat ia terluka, yang membuatnya enggan mengungkapkan perasaannya. Terapis mengaitkan hal ini dengan kesulitan Mr. Arianes dalam mengungkapkan kebutuhan emosional kepada istrinya, meskipun ia tahu bahwa istrinya peduli, dikarenakan luka masa kecilnya yang masih memengaruhi cara pandangnya terhadap hubungan, yang membuatnya merasa ditolak dan sulit berharap dimengerti. Kesimpulannya adalah pendekatan psikodinamika dalam psikopatologi adalah konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu dalam gangguan psikologis. Terapi ini bertujuan mengungkap konflik tersembunyi melalui teknik seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan transference. Fokusnya adalah membantu individu memahami masalah psikologis mereka dan menggantikan perilaku defensif dengan perilaku yang lebih adaptif. Terapi psikodinamika modern lebih singkat, berfokus pada hubungan saat ini, dan perubahan perilaku sehat. Pendekatan object relation menekankan pengaruh pengalaman masa kecil dalam hubungan dan pengelolaan emosi di masa dewasa. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.